Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini siapa nih yang mulai muak, mulai gedek, pokoknya dengan gerombolan yang selalu saja bikin rusuh di negeri ini. Terutama kemarin mereka menggembor-gemborkan katanya baru saja mendapatkan salinan ijazah dari KPU. Lebih tepatnya sih fotokopian. Dan ya anomalinya sampai sekarang itu anggota KPU belum ada tuh yang mengkonfirmasi bahwa mereka memang benar memberikan salinan ijazah atau fotokopian ijazah kepada mereka. Jadi ya maksud saya takutnya itu ya ada oknum yang menjebak mereka. Jadi hati-hati loh. Atau ya bisa jadi ya, settingan mereka sendiri. Karena sampai sekarang belum ada tuh konfirmasi dari KPU bahwa itu memang benar salinan ijazah Pak Jokowi. Dan hebatnya dan lucu lagi ya, mereka itu mengatakan ya memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalian itu jangan ngawur, itu sudah diteliti oleh Bareskrim Polri, di labnya Bareskrim Polri ya sudah menyatakan asli. Mereka meneliti ijazahnya yang asli, bukan fotokopian, bukan juga foto dari media sosial. Jadi sudahlah, terus saja memperkeruhkan, mengulur-ulur. Kalau kata Ketua Rampai Nusantara, mereka ini memang sudah terkena gangguan jiwa. Jadi mohon dimaklumi. Nah, itu gerombolan kakek-kakek yang mengatasnamakan gladiator atau apalah itu kemarin, yang sampai menggeruduk KPK untuk menuntut katanya Pak Jokowi itu korupsi, itu segera diadili. Kayak kalian itu harusnya objektif loh. Di era Pak Jokowi tidak ada loh itu mega proyek yang sampai mangkrak. Dan di eranya Pak Jokowi tidak ada juga loh yang sampai menjual satelit. Bahkan di era beliau sampai meluncurkan satelit. Apa iya seorang koruptor mengajukan RUU perampasan aset sampai 3 kali loh, dan itu saat ditolak oleh anggota DPR. Harusnya nggak mungkin lah Pak Jokowi mau bunuh diri, mau mencelakakan dirinya sendiri. Jadi logika berpikirnya itu tolong diperbaiki. Nah, ini ada yang tak kalah bikin geger. Ada seorang ibu-ibu yang pokoknya menuntut ke MK untuk segera menghapus pensiunan anggota DPR. Nah, yang ini yang harusnya yang kalian tuntut, bukan kalian demo ke gedung KPK yang buang-buang waktu, buang-buang energi menuntut yang tidak-tidak. Nah, seharusnya yang ini yang kalian tuntut. Bayangkan, cuma 5 tahun, tapi sudah mendapatkan pensiunan seumur hidup. Dan ada yang tak kalah bikin geger lagi, yaitu harta kekayaan dari anggota DPR yang sampai menyorot perhatian publik, perhatian netizen. Jadi pantas sih kalau ibu-ibu itu sampai menggugat ya pensiun DPR ini ke MK. Jadi nggak layak lagi. Coba lihat ini nih Sitorus ini, siapa ini? Sampai 8 miliar, ini hampir kekayaannya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, yaitu 2 triliun. Ini siapa? Astagfirullah, padahal seorang kader PDP dan hanya sekedar anggota DPR. Dan ini Ibu Puan Maharani, waduh aja gile, 500 miliar. Pantesan kan nggak mau turun, walaupun sudah didesak kemarin. Jadi ya di sini bisa kita menarik kesimpulan. Jadi ya wajar kalau RUU perampasan aset itu begitu sulit untuk disahkan. Apalagi Ketua DPR tadi, waduh, begitu amazing harta kekayaannya. Oh iya, ini ada yang mulai ketakutan nih, mulai ketakutan di demo ibu-ibu. Makanya jangan main-main dengan para relawan atau simpatisannya Pak Jokowi. Ini banyak loh silent majority yang diam nih, terus mengamati kalian. Jadi jangan sampailah mereka keluar semua bergerak menuntut atau mendemo besar-besaran untuk segera menangkap kalian. Oke, langsung kita belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mengerahkan 500 emak-emak ke Polda Metro Jaya untuk mengintimidasi Polda Metro Jaya agar secepatnya menersangkakan kami itu merupakan tindakan yang tidak beretika, ya. Oh, berarti mereka boleh nih. Kemarin yang ingin mentersangkakan Pak Jokowi yang tanpa bukti, yang hanya sekedar modal teriak-teriak di gedung KPK, itu beretika berarti. Sedangkan mereka didesak yang memang jelas sudah terbukti bersalah, itu tidak beretika. Ini logika berpikirnya, mohon maaf untuk Bung Rismon, sangat dipertanyakan. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Republik Indonesia yang kami cintai, kami mohon Pak segera bertindak terhadap gerombolan-gerombolan pengacau keamanan negara Republik Indonesia yang selama ini selalu menyerukan kebencian, fitnah, dan penghinaan terhadap mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, fitnah dan penghinaan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka, dan penghinaan terhadap Presiden yang saat ini menjabat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Oh ya betul, ada juga tuh gerombolan mereka yang menghina Presiden Prabowo Subianto, yang katanya nggak punya burung itu. Yang padahal baru dikeluarkan loh. Sungguh sangat tidak berterima kasih, punya parah sih. Sama seperti Sekjen yang itu, yang juga tidak tahu berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Polri sudah dihina habis-habisan oleh mereka, Pak. Oleh kelompok Roy Suryo, Rusmon Sianipar, dan IFA.
Ya betul, pokoknya jangan sampai kami masyarakat Indonesia tuh gaduh akibat gerombolan yang selama ini terus yang ingin sengaja bikin chaos negara ini. Pokoknya sebelum semua itu terjadi, mohon untuk segera ditindaklanjutilah orang-orang yang sudah terbukti bersalah. Baru-baru ini juga Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang SH, mantan Karoes Sidik Polri, sudah menyerukan juga kepada Kapolri untuk bertindak terhadap mereka karena sudah sangat menghina Polri. Oke, jadi kalau sampai bulan ini para pemburu ijazah palsu itu belum ditangkap juga, mending lebih baik kita urus. Kita demo aja besar-besaran, suruh mereka tangkap aja. Karena mereka itu kan Ya betul. ya sudah bikin gaduh kan di Republik ini gitu. Kita tahu bahwa prestasi Joko Widodo Pak itu adalah merupakan putra terbaik juga. Walaupun ada kesalahan segala macam, itu manusia tempat salah. Nah, kalian ingatkan dengan demo yang ini baru apa itu relawan sedulur Jokowi saja loh, belum yang lainnya, belum silent majority yang lainnya. Jadi hati-hati loh untuk kalian yang selama ini terus saja mengolok-olok Pak Jokowi sambil tertawa terbahak-bahak. Hati-hati pokoknya. Tapi jangan terus-terusan diejek, dihina. Tangkap! Selama ini, terutama di Republik ini, yang begitu tenang, begitu guyup, tiba-tiba pecah oleh oknum yang bernamanya Rosuryo. Lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil itu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 100. Ya, namanya sakit hati dengan Pak Jokowi. Jadi itulah. Terus mereka takut sebenarnya. Ya, Pak Jokowi kan apa itu hanya rakyat biasa. Jadi mereka berani mengolok-olok Pak Jokowi dan keluarganya. Banyak kasihan sebenarnya. Parah sih. 68 dolar, 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling juga. Dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%, itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT.
dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulik. Gua sih nih, ini gue jelaskan. Gua sih memang pendukung Presiden Prabowo Subianto, tapi saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih dengan orang yang sudah sangat berjasa di negara ini. Tentunya ya Pak Joko Widodo. Jadi kita jangan terlalu naif, jangan terlalu munafik menjadi manusia. Kan mata seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya, sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Oke, Mas Roy bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak asli. Saya berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo. Oh pasti. Saya bertemu langsung dan Pak Jokowi sampaikan dia sangat tidak terganggu dengan kasus ini karena memang ijazah dia asli. Tapi Pak Jokowi ingin ini tidak terusik sama sekali, boro-boro kepikiran, terusik aja enggak. Saya ketemu langsung. Oke, dan Pak Mata bicara dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi ini kasus pencemaran nama baiknya. Gantian dulu ya Mas Roy ya, biar nggak tabrakan, pusing nanti dengerin. Nah tuh, sampai host TV aja gedek dengan orang kan. Memang berisik sekali ya. Kalau bila perlu, gak usah lah diundang lagi lah. Gak usah dikasih panggung lagi, jangan dikasih panggung pokoknya. Saya satu-satu ke Mas Semar dulu ya. Mas Roy bentar ya. Saya ke Mas Semar dulu. Jadi kalau Pak Jokowi saat ketemu itu ingin kasus pencemaran nama baiknya diteruskan atau tidak? Ya kalau buat Pak Jokowi kan memang sebagai warga negara yang baik, semua kan berproses secara hukum harusnya selesai. Kan begitu ya. Kalau misalnya pelaporan dilakukan oleh Pak Jokowi itu ditemukan alat bukti, misalnya sudah masuk proses penyidikan, ya segera dituntaskan kan begitu ya. Dan sekarang kalau misalnya memang sudah pada titik itu, saya rasa memang tinggal siap-siap. Makanya Roy Suryo sudah tidak bisa lagi, dia tinggal ketawa aja. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun, nah tuh apa gue bilang. Jadi hati-hati, jangan-jangan jebakan Batman kan? Atau memang sengaja settingan, kita kurang tahu. saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain. Dan pasal berlapis pokoknya yang baru, karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan, karena dari Badaskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya, tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya silakan saja, kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Nggak ngaruh, tetap kawal ijazah palsu biar kami bisa makan enak. Olah dalah, Bu. Astaga, biar bisa kami makan enak, kan ketahuan kan? Astaga, bajer. Pak, ijazahnya Pak Jokowi aja lu sampai nggak bisa makan enak. Atau gini Bu, lu ke rumah gue deh ya. Ke rumah gue, ntar gue hidangin ada rendang, sampai deh ikan, kalio, atau sambel-sambel ijo yang lainnya kalau mau Bu ya. Timbang lu kagak bisa makan gara-gara mikirin ijazahnya Pak Jokowi begitu ya Bu ya. Atau kalau lu penasaran banget nih Bu, coba tanya ke Badaskrim. Lu temui pihak-pihak polisi di sana. Untung-untung lu ketemu dedek-dedek gemes polisi muda-muda itu ya Bu ya. Kalau lu mau pergi ke Badaskrim, tanyakan Pak gimana kebajuannya gitu. Timbang lu kagak makan nih Bu, kasihan gue mah ya. Atau enggak lu ke rumah gue deh, gue masakin rendang gimana? Rendang Padang enak loh ya Bu. Ini ada orang yang dapat ijazah Pak Jokowi guys, tapi dari KPU. Dia bilang kemenangan bersama rakyat. Ya memang kemenangan bersama rakyat. Kentur. Rakyat bersama Pak Jokowi. Memang persyaratan kalau pendaftaran di KPU itu harus menggunakan ijazah
salah satunya saat administrasinya. Apa masalahnya? Terus ada yang berharap di sini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. UGM-nya bilang asli kok. Tempat sekolahnya bilang asli. Rektornya sendiri bilang asli. Mau bicara apa kita? Hah? Anda mau membicarakan palsu itu dari mana? Kemudian yang diberikan oleh KPU itu juga fotokopi. Iya kan? Memang asli yang dilegalisir. Berarti asli dong. KPU sudah memverifikasi. Nah, kalau itu bisa disulap menjadi palsu, ya semua masuk penjara KPU-nya. Ya betul tuh, nggak mungkin lah. Jadi ya semua KPU dari Solo, DKI, RI, jadi ya bisa masuk penjara. Jadi tak mungkin lah, tak mungkin mereka melakukan perbuatan yang lalai kira-kira. Pasti mereka akan teliti, akan cermat. Nah, Pak Jokowi ini bukan hanya sekedar RI, dari Solo, dari gubernur, gitu juga sampai presiden. Ya, nggak mungkin. Saya nggak masuk di akal, guys. Kalau mereka tetap bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, nggak masuk di akal di saya. Terlalu banyak yang di penjara, nggak mungkin. Ini kan, nah, tolong doakan saya akan berjuang untuk rakyat. Saya akan stop dan saya akan menolak pensiunan DPR dihapuskan. Dan nah, ibu-ibu ini nih yang menggugat pensiunan DPR ke MK, ibu ini. kasih dananya mending untuk guru, bener gak guys? Guru itu banyak sekali dan pendapatannya sangat-sangat minim. Mungkin sekitar berapa ya? 5.175 alokasi dana tersebut untuk guru. Coba bayangkan. Untuk guru, untuk honorer maupun tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan, itu lebih worth it ketimbang ya orang yang memang mewakili oligarki partai kan, bukan mewakili rakyat. Bayangkan, lihat sampai 5.175 lah setelah dihitung-hitung guys. Lumayan kan, daripada untuk membayar gaji dan membayar pensiunan para anggota DPR ini yang sudah pensiun dan dibayar seumur hidup dan bisa diturunkan dan bisa diwariskan. Padahal tadi harta kekayaannya sampai ratusan miliar tuh. Ada yang sampai hampir 1T kan. Tapi itulah manusia serakah kan. Serakanomik kalau kata Presiden Prabowo Subianto. Enggak tuh. Enak aja. Kita berjuang kerja mati-matian, peras keringat. Untuk bayar-bayar orang-orang kayak begini. Mending kalau orangnya kompeten. Ini mah, lihat dari mata aja. Dari kacamata kita nih, para rakyat jelata sudah bisa mengetahui bagaimana pendidikannya dia, kompetensinya dia, penempatan dia di DPR, di komisi-komisi aja udah nggak bener. Gimana mau mewakili rakyat? Apalagi ini udah pensiun, dibayar dan ditanggung oleh rakyat. Gila. Pokoknya guys, tolong doakan, saya tanggal 10 akan berjuang di Mahkamah Konstitusi. Semoga ini bisa direalisasikan dan dukung saya guys. Untuk Roy dan teman-teman yang lain, nah dukung ibu ini kalian itu harusnya. Dukung saya agar rakyat kita bisa sejahtera. Salam, Rita Gading. Kalau Pak Jokowi itu orangnya baik, orangnya rendah hati, tidak suka korupsi. Saya tahu persis itu pembangunannya sangat maju sekali. Sudah itu satu lagi, Pak Jokowi tidak membedakan antara agama dan ras. Kami tinggal di sini waktu itu tidak ada sertifikat. Jadi sekarang kami sudah dibebaskan Pak Jokowi ada sertifikat. Jadi kampung kami di sini bikin kampung sejahtera sangat rapi. Betul, kami tidak butuh apa itu namanya ijazah. Yang kami butuh ya memang kerja nyata dan real, berdampak langsung kepada masyarakat bawah. Suka dengan pembangunan Bapak Jokowi karena Pak Jokowi membangun jalan tol tembus sampai ke Linggau, mempercepat waktu sampai 2 jam. Saya suka. Sudah itu saya suka lagi utang kita Indonesia dibayar Jokowi sampai berapa triliun dari zaman Soekarno sampai sekarang. Saya mau Pak Jokowi maju terus. Mantap Pak Jokowi. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tetap solid. Walaupun ada operasi ngasah kuping gitu. Operasi ngasah kuping terus-menerus untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Orang lagi nggak ada masalah dipisah-pisahin gitu. Orang ini bersatu aja menghadapi keadaan ini nggak gampang. Yang ada makin solid. Pak Presiden Prabowo Subianto, begitu juga Pak Jokowi makin akrab, dan itu untuk pendukungnya pasti makin solid. Keadaan yang sedang berkembang tuh gak gampang, ini bersatu aja semuanya. Keadaannya gak gampang tuh dihadapi, apalagi dipisah. Makin sulit lagi menghadapi keadaan nanti. Pak Jokowi, saya kenal beliau lama, kita rival, tapi Anda perhatikan
Dalam debat pun kita saling menghormati. Kita saling bercanda, kita saling benar nggak? Untuk memberi kesan kita ini saudara. Kita rival, tapi kita ini bukan musuh, bukan. Kita kadang-kadang sedih kita lihat contoh di negara lain ya. Debat itu ya kan sampai sudah tidak sopan dan tidak apa. Jadi budaya Indonesia lain. Nabi menyampaikan, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang satu umatku di hari kiamat, mengaku umatku bisalatin, rajin salat, wa qiyamin, rajin tahajud, wa siyamin, rajin puasa, wa zakatin, rajin zakat, wa ya'ti qad syatama hada, tapi juga senang mencela orang lain, wa qadaka hada, merendahkan, menuduh orang lain, wa daraba hada, senang berselisih, wa safaka dama hada, bahkan ada yang menumpahkan darah dan masih bangga mengaku sebagai muslim. Tukhadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kalau ada Tuh, dengarkan Roy Suryo, dengarkan baik-baik nih. orang sholat tapi menyakiti orang lain, menyakiti suaminya, menyakiti istrinya, menyakiti ibunya, menyakiti ayahnya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, diambil pahala sholatnya, diberikan pada yang disakiti itu. Ada orang puasa memfitnah orang lain, diambil pahala puasanya, ditimpakan, diberikan pada yang difitnah itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau hilang semua bekal kebaikannya, tertinggal keburukannya satu, maka diambil keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dimasukkanlah ia, dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, pokoknya betul kalau kata Presiden Prabowo Subianto, budaya kita tuh ya budaya ya saling menghargai, saling menghormati, bukan budaya yang saling caci maki, bukan saling budaya apa itu budaya yang saling olok mengolok. Itu budaya barat. Atau ya memang mungkin mereka ini memang benar anti asing, yang selama ini diduga ya memang ada yang ditunggangi oleh anti asing. Dan itu tadi ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, ya kita itu tidak boleh loh saling menghina di ajaran. Saya yakin seluruh agama pasti mengajarkan hal yang sama. Dengan orang yang non muslim saja kita tidak boleh loh saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kita harus saling menghargai. Dan untuk Roy Suryo dan Rismon, jadi hati-hatilah, jangan sampai ini silent majority pendukung Pak Jokowi ini banyak itu menggeruduk Polda. Itu masih mending kalau mereka menggeruduk Polda. Kalau menggeruduk rumah kalian, nah itu yang lebih berbahaya. Dah, pokoknya ya bertobatlah, cukup sudah. Dah, pokoknya saya akhiri. Salam cerdas, salam waras. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.